listener Bingkai Karya, balik lagi sama aku Bulan Indriani dan happy banget karena apa kali ini spesial banget guysnya. Aku bersama dengan Bupati Trenggalek. Ada siapa? Muhammad Nur Arifin. Biasanya orang-orang manggilnya Mas Afin ya, jadi aku ikut-ikutan aja. Halo Mas Afin. Halo Mbak, Iya, salam kenal Mas Afin. salam kenal. Salam juga buat kerak-kerang ngalam. Tahu juga loh ya, kalau kita kan emang pakai bahasa walian gitu Mas ya. Mas Afin kapan terakhir main ke Malang? Kapan ya? Oh, aku ada acara di itu di UT waktu itu. Oh, oke. Kapan? Minggu tahun ini? Bulan yang lalu kali ya. Baru Baru sebulan yang banget lalu. ya. Pas puasaan berarti Mas Baru ya? Pas puasaan? Sebelum? pas puasan deh. Sebelum ya, sebelum mungkin Oh, sebelum tipis banget. oh iya yang jadi pembuka itu kan ya di UT. Waktu mau acara wisuda kalau nggak Acara salah. wisuda itu. Oke oke oke. Ya, semoga nanti Tapi juga. waktu itu belum. Oh gitu, masih Jadi belum. Makanya nggak ada alasan buat mampir gitu ya mungkin ya. Tapi kan sekarang udah ada alasan kalau mau ke Malang mampir ke Bingkai Karya karena udah punya banyak karya gitu. ah, Amin, amin, amin. Oke. Nah, Mas Afin, nanti kita akan bahas banyak ya tentunya. Kita juga akan ngobrol soal perjalanannya Mas Afin. Seperti yang kita tahu ya buat listener Bingkai Karya. Mas Afin ini menjadi Bupati Trenggalek, tapi ternyata juga masih aktif banget di industri musik ini gimana gitu. Nanti kita akan ya, ke sana, termasuk juga, Mas aku mau ucapin congratulations, something in the way, keserimpet ya bahasa Jawanya, dan juga The War atau Wani yang akhirnya juga aku bisa dengerin, teman-teman bisa dengerin. Gimana Mas rasanya Mas setelah akhirnya rilis? ah, ya rasanya seneng aja kalau kita bikin lagu terus kemudian bisa mewakili perasaan banyak orang gitu. Dan ya waktu kemarin Lebaran banyak yang bikin back soundnya untuk Reels, yang mereka ke tempat ketemu sama orang tuanya di perjalanan, bikin terus Something in the Way kayaknya emang Mhm. Lebaran Something in the Way yang nggak terlupakan buat mereka jadi seneng. Benar, Ya, seneng. benar. Dan asal Mas Afin tahu ya itu salah satu yang apa namanya minjem lagunya tuh adalah aku meskipun ya dari Malang Kota ke Kabupaten Malang ya nggak apa-apa lah sejam. Di tag ya aku harusnya kalau tag aku Mungkin Mas aku Afin biasanya lupa kali ya. Mas Afin lupa kali. Nantilah aku pay gitu. kayak di DM ya. Ya. Iya ya, siap Mas Afin. Oke, Mas, tapi sebelum nanti kita kulik banyak ya Something in the Way, termasuk juga aku pengen tanya banget soal liriknya karena kan ini yang nulis juga Mas Afin ya, termasuk juga dibantu oleh beberapa orang hebat di dalamnya gitu. Nah, Hmm. kalau kita mungkin flashback dulu ke waktu Mas Afin kecil, setiap anak kecil tuh kan pasti punya mimpi Mas ya. Kadang, kamu cita-citanya apa? Aku pengen jadi dokter, aku pengen jadi guru. Tapi kenapa Mas Afin waktu itu nyeletuknya pengen jadi Power Rangers? Waktu itu kepikiran apa sih, Mas? Ya, karena doktrinnya orang tua waktu itu kamu besok harus jadi ABRI. Nah, Oke. cita-citanya bapak kamu harus sekolah di SMA Taruna, habis Mm, itu mm, harus ambil akmil, kamu iya. pokoknya jadi ABRI. Karena eh, orang-orang besar Presiden Indonesia Pak Karno itu pahlawan revolusi, Pak Mm, Harto itu jenderal. ya. Nah, jadi mungkin ya karena dulu orang mikirnya kalau mau jadi sesuatu yang bisa manfaat gitu ya atau punya jabatan harus harus mulai dari karir militer dulu karena memang orang Mm, dulu kan garisnya kan dulu kayak begitu ya. iya, Nah, iya. tapi kan rasanya kan kalau jadi tentara kayak ya keren sih, tapi kan Heeh. lebih keren Power Rangers kan sama aja juga gitu kan. Oke, Itu oke, kan oke, setuju, setuju. diselamatkan menyelamatkan apa namanya, sekitar kan, tapi Heeh, seragam benar. warna putih. Oke, berarti emang dari kecil itu jiwa-jiwa nasionalisme itu udah tumbuh banget, Mas ya, di lingkungan keluarganya Mas Afin. Ya dari bapak ya mungkin Eh, ya, oke. almarhum bapak. Mm-mm, Jadi mm-mm. bapak tuh selalu ngomong kayak gitu. Bawa aja doktrinnya mungkin. Oke. Dan sampai akhirnya seiring berjalannya waktu sampai di detik ini, Mas ya, wah luar biasa pasti bangga banget sih almarhum.
Tahu lah. Semoga. Insya Allah. Oke. Dan ini juga ada sebuah fun fact. Sebenarnya banyak banget fun fact, tapi nggak mungkin kita keluarkan di sini semua karena akan menjadi 5 episode ya untuk listener. Mas Afin ini juga suka banget dia sama bola dan aku juga sempat tahu yang waktu itu ikut Liga Kampung di tahun Hmm. 2023 Liga Kampung Cup. Ini apa Mas? Mas Afin yang menginisiasi terus akhirnya ya udah buat rame-ramean aja tuh gimana sih? Kok aku ngelihat itu Mas Afin juga main ya di situ? Juga panitia juga. Jadi Rangkap. ya, bergabung waktu itu kita kebetulan teman-teman kepala daerah sih sebenarnya. Teman-teman kepala daerah Hmm. itu, eh, gimana ya kita menyambut waktu itu, kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya. Oh ya. Asia Mm-mm. kan setelah U20 gagal kan terus U17. Terus kita Mm-mm. mikir gimana ya caranya mengeuforiakan karena kan kesedihan setelah U20 gagal itu kan pengennya event yang ini euforia gitu. Ya udah kita Oke. bikin anak-anak muda untuk bisa main di GBK lah gitu. Mm-mm. Akhirnya bikin kampung penyisian mulai dari tingkat kabupaten, terus habis itu ke provinsi, ke wilayah, sampai akhirnya puncaknya di GBK. Ya cukup seru, cukup. Hmm. Oke. Nah ini juga kalau orang-orang ini mempertanyakan ini kayaknya banyak hal yang Mas Afin lakuin ya, termasuk juga olahraga ada sepak bola yang disuka. Terus di musik seperti yang kita juga ngerti ya kalau Mas Afin udah ada beberapa karya gitu sampai akhirnya menjadi Bupati Trenggalek. Kalau kita ngomongin soal perjalanan, ini yang mana dulu sih Mas sebenarnya yang waktu Mas Afin suka, maksudnya kayak dari musik dulu akhirnya ke politik atau gimana sih Mas perjalanannya? Ya jadi kalau ngeband kan normalnya anak SMA mulai Hmm. dari SMP ngeband, dari Oh ya. SMP ngeband, band, terus setelah bapak meninggal sempat mulai cari jati diri dan juga berontak, kesepian. Mm-mm. Akhirnya saya ke Jakarta, waktu itu ngeband, terus kebetulan rekaman pertama memang sama Pai Oke. waktu itu. Slang Si ya, personil slang ya. mantan gitaris lah itu. Mm. Dan bikin lagu bareng Pai sama Dewi. Ya kan waktu itu hits zaman itu kan yang bikin Pai sama Dewi lah gitu. Uh, Em, Terus rilis dua, sebenarnya rekaman album tapi kemudian yang dirilis baru dua single waktu itu yang berjudul Tegas sama Bukan Matematika masih bisa dicari di Spotify. Tegas video klipnya masih ada di mm-mm. YouTube. Eh, Terus habis itu ada eh, perjalanan spiritual yang bikin aku keingetan bahwa kan Bapak memulai semuanya dulu itu kan dengan kerja keras ya. Kok sekarang aku tinggalin ya. Akhirnya Mm-mm. aku balik ke rumah, pulang lagi ke Surabaya, terus mulai usaha, eh, ngerangkai lagi usaha orang tua. Terus aku keingetan Bapak dulu pernah ngomong, dulu Bapak cari kerja di Trenggalek itu susah sama Mm. ibuku. Terus suatu saat kita pulang lah ke Trenggalek. Akhirnya saya pulang ke Trenggalek terus mulai usaha di Trenggalek. Nah dari Oke. usaha di Trenggalek itu keliling-keliling ketemu orang. Terus kebetulan waktu itu paman ikut Mm. politik, maju jadi anggota DPR. Mm. Akhirnya aku Mm. bantu paman lah gitu. Kalau ada kemana kita ikut bantuin kampanye Oke. sampai akhir, karena ikutan kampanye itu terus kemudian orang juga udah tahu saya berbisnis dan segala macam, akhirnya Mm. didorong buat maju ke pilkada, udah gitu aja. Oke, tapi tetap ya musik itu kayak sesuatu yang nggak bisa dilepasin dari seorang Mas Afin gitu ya sampai sekarang pun. Ya sebenarnya eh, aku itu kan bukan bukan jago main alat musik, nggak Mm-mm. nyanyi, Mm-mm. Mm. tapi senang nulis lagu aja. Ya. Eh, Sebenarnya waktu wakil bupati pun aku udah bikin lagu tapi reggae, Mm-mm. tentang Trenggalek, judulnya I Love Trenggalek. You Oke. will love, love, I like everything in Trenggalek. Nah waktu itu sempat perform, ada apa ya? Ada acara musik di Mm-mm. Trenggalek lah kalau nggak.
musik salah satu televisi kan dulu kan Ya, lagi booming gitu. Ya itu sempat dibawain. Jadi sebenarnya udah nulis lagu dari dulu juga, tapi oke. nggak pernah nggak pernah kepikiran untuk ngerilis atau apa, Mm-mm, ya cuma bikin pas ada momen aja dimainin gitu mm-mm, aja. mm-mm. Itu lebih. Oke. Aku nggak ngebayangin yang itu ya, lagu yang reggae itu tadi Mas misal dengerin di pantai gitu. Asik banget tuh kayaknya. Trenggalek apa Mas? Ada nggak sih kayak pantai yang kalau misalnya aku ke sana harus dikunjungin gitu? Di mana Mas Afin? Ah, sekarang sih yang paling favorit orang-orang ke Pantai Mutiara. Ada Pantai Mutiara Oh, satu. pantai. Karena di situ Mm, eh, airnya tenang, mm, pasirnya mm, putih, terus eh, bisa main apa aja. mm. Ada air, ada speedboat, ada banana Oke. boat, ada itu, ada kano. Mm, Terus mm. kalau mau snorkeling juga di sana kita udah mulai replantasi lagi terumbu karang kita. Jadi Oh, iya iya. Mm, mm, underwater apa namanya ekosistemnya mulai kita perbaikin lagi. mm. Dari kota berapa berapa jam Mas? Ada sejam lebih? Ngapain nggak usah ke kota ya Oh, langsung aja berarti langsung ke kabupaten ya? langsung ada Misal dari langsung Malang keluar. nih. Ya dari Malang Mm. paling kan kalian lewat Blitar tuh. Ya, benar. Mm. Gue habis dari Tulungagung langsung aja ke arah selatan JLS Oh. Mm, mm, mm. lewat JLS itu. Oke, tuh ya listener bisa tuh nanti mainnya ke pantai. Di sana ternyata ada pantai yang direkomendasiin sama Mas Afin. Oke deh, dan sebenarnya aku lebih ke penasaran ini sih Mas, kita tarik ke belakang ya sama yang cerita tadi. Karena aku ngedengerin ceritanya Mas Afin tuh kayaknya deket banget gitu sama almarhum Bapak ya. Apa sih Mas satu hal yang bener-bener Mas Afin ingat sampai sekarang kayak apa ya, jadi pegangan hidup, prinsip hidup seorang Mas Afin gitu dari seorang Bapak. eh Bapak selalu ngomong, iya, wong lek gelem poso pasti ketemu bodol ya. Hmm. Kalau kita mau tirakat, kita mau mau suffering, mau kerja keras, mau berkorban ya pasti kita akan menuai hasil gitu. Dan ternyata puasa atau amalan yang paling sekarang aku rasa paling gede gitu ya Hmm. tingkat ya gimana caranya bikin orang lain bahagia ya, dengan jabatan dengan apa yang which is itu juga nggak mudah gitu. Hmm, oke. Ya, punya istri yang luar biasa, Ya, mm-mm, yang menghibur, punya ya ibu, adik-adik ya support system yang mendukung gitu. Jadi mm-mm, itu mm-mm, mm. ya termasuk mereka-mereka itu something in the way ku lah gitu. Oke, dan itu adalah sebuah privilege yang sangat-sangat harus disyukuri ya Mas ya, ketika banyak orang-orang terdekat yang support, bahkan lingkungan yang paling dekat kayak istri, ibu. Wah, itu luar biasa banget sih Mas. Hmm. Keren-keren. Oke, nah Mas Afin ini kembali ke karyanya Mas Afin ya. Di sini kan sebenarnya ada 5 lagu dalam mini album bertajuk self-titlednya Mas Afin ya. Termasuk di sini kan ada Something in the Way sama The War. Yang tiga ini ada apa lagi Mas? Yang tiga ada Trenggalek Baby. Oke, itu ya. Ya, itu memang itu sebenarnya awalnya memang kita pengen untuk rekaman lagu cuma Trenggalek Baby itu karena Mm, mm, mm. ceritain tentang Trenggalek, tapi Ya, kita pengen terus biar terus kita rilis biar mm, orang-orang bisa pakai di TikTok apa kan ya. Mm, buat mm, mm. begitu ketemu Bang Pai akhirnya jamming-jamming ada beberapa lagu lain ada yang judulnya By the Time, terus ada juga eh, Tresno Loro. Nah itu yang mau kita Oh, rilis selanjutnya. oh sudah Jadi disiapkan. Sobat Jeru kalau yang lain ambil ini Jeru ini. Oke, oke. Mau ambiar-ambiaran habis ini ya. Bulan depan kira-kira Mas atau kapan? Nggak tahu ya kita nunggu momen. Aduh. Deg-degan nih. Ditunggu aja deh kalau gitu ya, listener. Mungkin mungkin bulan bulan depan lah kita rilis semua nanti mini album. Oke deh bulan depan. Ini sambil menunggu bulan depan, sekarang kita menikmati Something in the Way dan The War. Nah, Mas, kita ngomongin Something in the Way dulu. Ini kan sampai akhirnya tadi sempat cerita menggandeng ex-personil Slang, Mas Pai salah satunya merilis lagu ini. Dan ini juga menarik ya, kenapa rilisnya 7 April? Apa emang sengaja banget dipasin hari ulang tahun? Ya
Ini nyari tanggal rilis apa yang bermakna ya. Udah pas ulang. Dan kebetulan kan 7 April itu kan udah menjelang orang-orang mau apa namanya mau mudik kan ya, udah pada Mm-mm. mudik. Dan aku ngerasa bahwa lagu ini bisa mewakili mereka gitu. Jadi ya udah akhirnya kita rilis di 7 April itu karena ya sebenarnya lagu kan bisa dimaknai banyak hal. Mungkin Ya. eh, Mbak dengernya bisa itu tentang kasihnya. Mm, mm, Di sisi saya ya bisa saya maknai itu lagu tentang istri saya atau itu juga bisa bisa juga bejone aku ketemu seliramu itu bisa ketemu anak saya ketemu eh, istri saya atau bahkan juga ketemu orang Trenggalek dan warga Trenggalek yang support untuk kemajuan Trenggalek jadi metafornya bisa bisa banyak termasuk bagi yang mudik mm. eh, bertemu dengan bulan apa hari Idul Fitri terus kemudian punya kesempatan kembali pulang itu kan juga uh, something gitu yang menurutku ya ini mungkin bisa mewakili banyak orang dan akhirnya sampai sekarang sampai hari ini ya, saya masih sering nge-repost repost di Instagram orang-orang yang pakai background reelsnya lagu gitu jadi Oke. seneng aja. Waktu itu apa, Mas Safin mikir apa ketika bikin lagu ini? Karena kan ini bukan lagu pertama ya pastinya ya. Tapi kalau Mas Safin sendiri, kenapa waktu oke aku mau bikin lagu ini deh? Atau apa sih yang jadi inspirasinya, Mas Afin? Ya itu kan waktu bulan puasa ya jadi Mm-mm. kita produksi puasa mungkin baru hari ke-5 hari ke-7 puasaan lah itu Mm-mm. masih padat-padatnya hari Ramadan buka Ya, bersama sama warga terus kita taraweh habis taraweh terus jadi tadarusannya itu saya di mobil sambil buka Quran di HP gitu sambil oke. jalan dari Pendopo ke Perigi karena waktu itu di selatan di pinggir pantai gitu rekamannya. Mm. Jadi waktu di situ buka-buka Quran jadi ada beberapa ayat yang memang yang contoh di samping dulu ini ada surat Az-Zumar itu di dalamnya ada jangan kamu apa namanya jangan kamu berputus asa atas rahmat Allah gitu. Mm. Mm. Jadi sebesar apapun dosa, sebesar apapun kesalahanmu, Allah itu maha maha pemurah gitu. Nah akhirnya di situ aku nge-reflect, oh betapa bersyukurnya aku ya Mm. di posisi sekarang, oh bersyukurnya aku di posisi ketemu sama istriku, terus dikaruniai anak-anak yang luar biasa. Meskipun di perjalanannya kayak contoh, aku kehilangan almarhum bapakku. Mm. Itu kan sesuatu yang berat. Makanya diawali sama Misery came and I can't turn back down now. Jadi kayak misery itu kayak apa ya? Kayak sakit Mm. datang tapi aku nggak bisa balik ke masa-masa yang mungkin bapak masih ada atau Ya, apa. ya. Mm. Tapi ya, akhirnya saya don't wanna give up. Jadi kayak ada sisi relaxing. Oh ya bersyukurlah Tuhan itu ada. Makanya sebenarnya sebenarnya kata-kata yang bejone aku ketemu seliramu berpeduno Mm. aku marang pepujo itu jadi sebenarnya beruntung ya aku ditemukan hikmah kehidupan kayak begini sehingga aku Mm. ketemu sama Tuhanku ya aku akhirnya ingat ingat Mm. sama Tuhan. Oh, Jadi oke, oke. aku nggak merasa bahwa Tuhan itu ternyata baik sama aku ya mungkin Mm. petang dada hatiku ya. Eh, Mm. Kalau mungkin aku nggak punya pemahaman bahwa oh ternyata setiap perjalanan hidup itu baik, ada Mm. hikmahnya. Ya, Mungkin aku ya. akan keserimpet banget enggak deh, mungkin aku Eh, bisa keserimpet, nggak mm-mm. Mm. nggak Mm. stuck, nggak bisa on Oke. gitu. Nah, Tujuannya seliramu, seliramu pasangan apa kan mm-mm. itu termasuk dalam Ya, perjanjian ya itu. Jadi benar-benar. waktu ketemu seliramu itu ya, aku bejo ketemu istriku, aku bejo Mm-mm. aku yang kayak begitu. Aku bejo punya pengalaman Mm-mm. meskipun singkat, punya tempat yang luar biasa. Aku bejo karena aku ditakdirkan di Trenggalek, ketemu Mm-mm. sama orang-orang yang itu perutku. Kan dulu aku di Surabaya, Ya. begitu di Trenggalek, oh orangnya ini dengan penuh wisdom, dengan Mm-mm. kekeluargaan kayak begitu. Ya, jadi semua.
aku syukuri di dalam satu Oke. lagu itu. Oke, nah ini kalau aku pribadi ngedengerin Mas dari penjelasannya Mas Afin, secara nggak langsung tuh kayak Mas Afin ngingetin kita bahwa banyak hal di dunia itu yang kayak kita harus bersyukur banget, bahkan sekecil mungkin kita bisa ketemu mungkin dengan pasangan kita gitu Mas Afin ya. Ah, Ya, ya. Ya, bahkan sampai pada titik ekstrimnya mungkin mm-mm. aku bersyukur bapak saya meninggal. Karena mungkin kalau Mm, bapak saya nggak meninggal masih masih hedon-hedon terus kemudian mungkin yang jadi ya. bupati Mm-mm. Mm-mm. aku. Nah, itu loh. Orang kadang kalau udah di titik apa ya, bener-bener yang udah realize, udah memaafkan yang kemarin-kemarin tuh pasti menemukan, oh Ya, ini ya maksudnya Tuhan yang kemarin ya, gitu mas dia jatuhnya ya. jadi kadang-kadang yang kita anggap pedih atau penderitaan Mm-mm. sedih gitu ya, ternyata ternyata revealing buat kita, Iya, ternyata iya. pencerahan gitu. Mm-mm. Bener, bener, Mm. bener. Karena segala sesuatu itu jawabannya nggak harus hari ini, mungkin besok atau tahun depan. Wah, mantep. Oke, Mas Alvin. Nah, kembali ke lagu ini ya, di Something in the Way. Ini kan genre musiknya dikenal dengan K-pop, kabupaten pop atau suara kabupaten gitu. Apa Ya Mas? itu Kenapa? bercandaannya Oh gitu. ya, Kenapa Mas bercandaannya kok gitu? ya kan gara-garanya waktu rekaman di foto Heeh. rambutnya acak-acakan terus kok kayak ya fotografernya bilang kok kayak artis Korea iya kan lagu kita K-pop. Emang itu ada bahasa Korea kan bahasa Jawa ya K-pop maksudnya kabupaten pop gitu dan terus Itu akhirnya yang nyeletuk siapa Mas? ada sama yang bikin rilis ya. Oh, makanya ini benar-benar out of the box ya. K-pop kabupaten pop, suara kabupaten karena juga sebenarnya dari lagu yang lainnya pun termasuk lagu Trenggalek yang sempat dirilis itu juga kayak apa ya, ngasih tahu kalau ini loh Trenggalek tuh kayak gini loh, ini loh keindahan Trenggalek gitu ya, yang mungkin salah satu lagu yang bisa masuk di playlistnya buat listener itu selain dari lagu Ya Something in the Way ini. ya Oke, nanti ada di ya tunggu aja rilis mini albumnya. Ya, masih coming soon tapi ya jadi sabar. Nah, Mas sampai akhirnya memilih buat dipadukan ya antara lirik bahasa Jawa sama bahasa Inggris. Waktu itu kenapa, Mas? ya mungkin aku ada satu keyakinan bahwa Ah, besok dunia itu borderless gitu. mm, Eh, dan aku pengen juga Trenggalek dan masyarakatnya bisa bisa bukan compete ya, tapi bisa eh, bisa terkonek, kemudian bisa berkolaborasi dengan dunia yang lebih 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 luas, tapi tidak meninggalkan karakternya, lokalismenya gitu. Makanya Jowone panggah digowo gitu kira-kira. mm, Nah, Jowone benar. digowo gitu. Jadi Oke. itu aja Mm, mm, mm. keinginanku karena nanti katakanlah kita pengen jadi tempat wisata. Ya, ya. Kalau Mm, wisata eh, kayak ini kita lagi penjajakan akan ada pelayaran sail orang-orang pakai yacht dari Australia nanti bakal mampir mm, ke Trenggalek. Kalau nggak di tahun ini mungkin kita butuh persiapan di tahun depan. Nah kayak begitu mm, kan orang-orang harus minimal ya fluently greeting mereka mm, pakai mm. bahasa Inggris. Ya, Oke. saya mungkin the perfect example bahwa kalau belajar bahasa Inggris pun aku nggak pernah ikut kursus bahasa Inggris sama Mm, sekali. mm, mm. Jadi benar-benar struggling self touch, Ya, maksudnya belajar sendiri. Ya ya maksudnya ya nggak perfect perfect banget, tapi yang penting berani lah ya gitu. benar, 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 benar. Aku juga nggak bilang bahwa semua yang ada di laguku itu grammarly perfect. Jadi kalau kamu masukin ke Google Translate mungkin Mm, keluar per artinya gitu ya. mm, ya, Tapi ya, kalau ya. aplikasi yang grammar atau apa mungkin ada satu dua yang grammarly not perfect. Ya udah Mm. berani aja yang maksudnya sampai gitu. Oke, Mas. Tapi kalau waktu bikin lagu itu biasanya kalau Mas Afin itu tipikal yang apa ya? Harus nyari inspirasi dulu atau yang aku seminggu itu harus dapatlah minimal satu lagu gitu. Golongan yang mana Enggak, sih? itu yang 4 lagu tuh semalam Hah? jadi Semalam? jadi Oke, semalam itu terus kemudian aku pulang perjalanan pulang itu aku Hmm, dengerin dengerin notasinya terus baru nulis gitu. Jadi biasanya gini, biasanya gimana? musik dulu. Katakan Mbak Wulan bikin bikin musik lah apa. Ah, ah, ah.
Deng. Oke. Nah, terus habis itu nadanya na 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 na. Nah, dari nana itu baru diisi. Mungkin isinya Oh. Mm-mm-mm. when I met you, you changed my life. Nah, itu kan jadi Mm-mm. udah jelas ya. Ya. Jadi jadi pertama notasinya, terus kemudian apa eh, key-nya, kuncinya, habis itu Mm-mm. nadanya, nana-nananya, baru terus dicocokin sama lirik. Udah gitu aja, terus habis itu Oh. di drum gate-nya diisi musik, kita discuss musik. eh, Kira pengen kayak gimana kita diskusi, terus baru take vokal, udah selesai. Oke. Tapi apa Mas, Jadi semua bagian yang menurut Mas Alvin itu hmm, apa ya, challenging banget kalau waktu bikin lagu, termasuk mungkin nggak cuma lirik ya, mulai lirik, produksi sampai benar-benar semua selesai dan rilis Mas. ya dapetin feel sih, dapetin Hmm. feel antara eh, liriknya sama musiknya, terus apa ya, membangun suasananya, isian-isiannya. Karena kan kayak contoh kan, ya aku bilang dari tadi, aku bukan musisi yang kemudian bikin progresi chordnya Hmm. sangar gitu Mm-mm. ya. Kan itu aja kayak lagu Something in the Way kan cuman ting 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 ting, kan itu kan cuman ngulang-ngulang kayak gitu. Tapi Oke. gimana caranya bikin orang nggak, nah itu yang yang challenge-nya kan di situ. Ya, Hmm. ya ada beberapa yang aku nyinden, nanti ada di itu aku nyinden gitu, Mm-mm. karena Mm-mm. waktu itu malam hari rekamannya, nggak mungkin ngundang sinden malam-malam. Oke, oke, oke. Nah, termasuk aku bahas sedikit yang The One Mas ya, yang sampai akhirnya sekarang juga udah rilis. Ini kan bersama dengan pertandingan Piala Asia U23 ya waktu itu. Nah, secinta itukah seorang Mas Afinsa dengan bola sampai akhirnya menciptakan lagu The War ini? Iya, jadi sebenarnya The War itu bukan lagu yang bakal kita rilis sebagai single sih sebenarnya awalnya. Mm-mm, mm-mm, Cuman begitu lagu itu jadi, mm-mm, eh, mm-mm, terus ada momen itu, aku terus kepikiran, ya liriknya sebenarnya masuk dengan perjuangan apapun lah gitu. mm, Mau mm. kalau kayak aku mau pilkada, Ya, itu kan liriknya kan come feel yourself rather than the world. Ya kamu taklukkan dirimu sendiri lah sebelum kamu punya cita-cita menaklukkan dunia. Artinya oke. di dalam perjuangan apapun kan sebenarnya self control itu yang paling paling penting. Mm-mm, mm-mm. Ya, jadi bola pun juga gitu. Kalau kamu emosi sama lawan, malah kamu kepancing, malah dapat kartu Waduh. merah, malah apa, malah kita calm ya, di pressing, kita main bola dari kaki kaki. Ya buktinya lawan Jordan kita bisa empat Iya satu kan. loh. Mungkin karena laguku itu jadi enak. Benar-benar membakar semangatnya ya. Bisa jadi loh Mas, tapi bener gak? Akhirnya, akhirnya aku kepikiran ini pesennya eh, eh, bisa nih untuk pertandingan bola, dan eh, ya terus kemudian akhirnya aku lempar, Mm-mm. eh, aku akhirnya udah dirilis, terus bikin videonya udah lihat juga belum, video Iya, iya. liriknya Heeh. Itu ya, apa, bola nggak sih? Ada timnas yang lagi main. timnas Mm. lagi main gitu, terus cuman kita tambahin visual effect, Iya, terus iya. salah satu exco PSSI, Pak Arya Sinulinga, tahu nggak? Iya, iya. Heeh, heeh, heeh. Dia juga akhirnya DM, wah bagus Pak Bupati, Oh, sampai di notis ya. eh, Oke. boleh minta boleh minta masternya nggak? Aku kasih minta masternya, terus aku bilang, Eh, Pak kalau lagunya mau dipakai buat PSSI atau mau dinyanyiin sama orang lain selama untuk kepentingan sepak bola, memang gitu, teman-teman, aku free to give gitu, jadi silakan dipakai gitu, mm, free mm, to mm. have Iya. PSSI. Mas curiga deh, jangan-jangan pas mereka sebelum latihan ini kayak wajib dia dengerin lagu ini gitu. Oke, oke. Dan setelah udah ada beberapa lagu yang kita dengar, termasuk juga dalam waktu dekat ini masih ada satu single yang akan rilis. Ada apa lagi Mas yang udah disiapin? Mungkin masih bakal ada beberapa lagu yang pengen kita rekam, mau Mm-mm. ada project buat juga, terus Duet. ada lagi
Ya ada lagu yang liriknya diciptain sama anakku. Oh, Jadi oke, ternyata, menarik. ternyata, orang mungkin ngetawain saya mau jadi penyanyi, mau jadi artis, apa emang kurang jadi bupati. Tapi ternyata enggak gitu. Tapi Heeh. apa yang saya lakukan itu ternyata menumbuhkan imajinasi anak-anak. Hmm, Jadi kayak contoh anakku yang lakinya minta les piano. Dia oke. pengen bisa piano, pengen bisa nyanyi, pengen oh ternyata orang semakin banyak kita bereksperimen atau punya jalur karya yang macam Hmm, saya hmm, saya bikin lah yang sekarang menjabat di politik juga, uh, as a businessman juga masih in charge lah di beberapa kegiatan bisnis. Istri saya juga meskipun perempuan nggak cuma diem di rumah, hmm, hmm. dia juga meniti karir, buka imajinasi anak-anak bahwa oh nggak boleh ada yang membatasi mimpi-mimpimu, ternyata Hmm, ya hmm. bisa kayak gitu, kayak gitu gitu. Jadi eh, ya itu salah satu kejutannya. Akhirnya waktu Oke. pulang, waktu Eh, saya pulang ke rumah ke Surabaya, anak-anak di Surabaya terus hmm, nyodorin diary, yaitu black anak anak kelas 2 SD gitu. heeh, heeh. Dia bikin diri pakai bahasa Inggris. Hmm, hmm, Ya hmm. itu terus akhirnya, oh ini keren nih rekam gitu. Oh, oke. Hmm. Kan emang bener ya, itu kayaknya emang udah nurun dari ayahnya gitu mungkin ya masih ke anaknya Ya, gini kan ya, juga ya, suka. ya minimal ya minimal ternyata ya anak itu pembelajar yang paling bagus. Ya, Jadi kalau benar, setuju dicontoh sih. Mm-mm, mm-mm. orang tuanya, dia bakal bakal berusaha untuk jadi versi terbaik dari orang tuanya. Itu aja Ya. rumusnya. Mm-mm, mm-mm. Hmm. Oke. Ya, intinya semuanya apapun itu yang menjadi rencana Mas Safin, khususnya di industri musik ini dan juga beberapa karir di luar industri musik semua dilancarkan Mas ya. Yang jelas kalau saya sama listener lainnya ini akan selalu menunggu ini karya-karya Mas Safin. Gitu. Amin, amin. Oke, Ya, Mas oke. Alvin, untuk lagu-lagu yang sekarang udah rilis ya, ini bisa didengerin di mana sih? Termasuk juga mungkin buat videonya, buat listener yang ngedengerin kita lagi ngobrol dari tadi, ngomongin Something in the Way, ngomongin soal The War, ini bisa didengerin di mana? Ya semua semua music streaming platform udah bisa. Yang paling Mm-mm. banyak di Spotify orang-orang dengar, Ya. di Apple Music ya. Terus ada yang Shazam juga, ada yang Hmm. ya, lagunya siapa di Shazam gitu. Terus Ya. di YouTube musik udah Mm-mm. ada. Terus kalau untuk dua lagu itu di YouTube juga udah ada, di Ya. YouTube gua namanya Muhammad Nur Arifin, jadi nama biasa, Mm-mm. MOCHAMAD Nur Arifin. Eh, Kalau cari lagunya biasanya paling gampang ditulis yang bahasa Jawanya. Jadi kayak aku, yang Something in the Way, kalau diketik Something in the Way biasanya yang di atas lagunya Nirvana. Karena Oke. ya jadi biasanya linknya yang paling gampang keserimpet Muhammad Mm. Nur Arifin. Nah, atau Mm-mm. kalau yang lagu yang itu The War Wani gitu, The War Wadi. ini Muhammad Nur Arifin gitu, eh, biasa. Langsung Terus kemudian keluar. TikTok di Reels juga udah ada, jadi Oke. bisa bisa diambil. Cuman biasanya Mm. kalau dari tanggal rilis tuh keluar di platform untuk liriknya itu biasanya jarak 1 minggu 2 minggu. Mm. Jadi kayak Mm. kalau kayak yang Something in the Way kan, kalau di Apple Music atau di Spotify kan udah keluar tuh Ya udah. liriknya. Mm. Udah keluar ini. Kalau yang di The War mungkin masih nunggu. Kemarin aku lihat di Apple udah keluar tapi belum yang teks berjalan gitu, masih yang Mm-mm. teks teks utuh gitu. Ya biasanya cuman cuman nonton karya itu. Jadi nanti di Instagramnya pun juga ngikutin, kayak sekarang Something in the Way Mm. di Instagram udah bisa kelihatan kata per katanya. Jadi kalau Mm. orang Mm. mau mau repost bisa dipilih yang ada liriknya atau enggak gitu. Oke. Nah, Mas Afin, sudah banyak tadi kita Hmm. bahas ya, termasuk juga perjalanan dan juga karya-karya dari Mas Afin. Sip. Mas Afin, bedaan ini ya, untuk kedepannya semoga semakin lancar, sukses terus, karir-karirnya sehat-sehat terus ya. Kita menantikan Mas Afin datang ke Malang dan juga ke Bingkai Karya. I wish I hope so. Oke, thank you juga buat listener Bingkai Karya yang udah dengerin aku sama Mas Afin. Sampai jumpa di episode-episode lainnya. Bye semuanya.